Ibu Guru Netensa yang luar biasa. Mengingatkan untuk Pak Dani, mohon di-record untuk layarnya, jadi nanti ada dokumentasi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Sambil menunggu rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang lain untuk bergabung bersama kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Yanti dan Bu Hartanti yang hari ini berulang tahun. Semoga panjang umur, bisa tepuk tangan dan berdoa untuk bersama-sama untuk Bu Tanti dan Bu Yanti. Selamat ulang tahun. Baik, kita akan segera memulai kegiatan pada pagi hari ini pada komunitas belajar Ki Hajar Dewantara SMP Negeri 10 Salatiga. Sudah direkam nggih Pak Dani? Oh, baik, sudah. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Bisa dijawab seperti biasa nggih? Selamat pagi. Pagi. Yes. Selamat pagi. Semoga semua dalam kondisi yang bersemangat. Mungkin beberapa bapak atau ibu guru yang lain masih mencoba mengganti background layarnya. Masih kami tunggu biar kompak semuanya. Jadi bisa terlihat bahwa komunitas belajar Ki Hajar Dewantara ini aktif dan semuanya mau belajar, begitu ya? Baik, selamat datang dalam kegiatan guru belajar dan berbagi praktik baik yang dilakukan secara daring pada pagi hari ini, Jumat 5 Juli 2024. Ini akan dilaksanakan pada pukul 10 dengan 11.30. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratna Dianawati dan Pak Handoyo selaku Ketua Komunitas Belajar. Mungkin bisa, oh baik, sudah hadir nggih. Harapan kami Bapak dan Ibu dimanapun berada dalam kondisi yang sehat dan semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak dan Ibu guru di sini bisa diperkenankan, dipersilahkan untuk berdoa. Doa agar kegiatan ini bisa berlangsung secara lancar, jaringannya juga bisa baik, sampai akhir kegiatan diselesaikan. Gitu nggih? Bapak dan Ibu guru diperkenankan, dipersilahkan untuk berdoa untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai dua materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 10 Salatiga, yaitu mengenai media pembelajaran berbasis AI oleh Pak Rahmat Danang, yang akan kita mulai beberapa saat lagi, dan dengan materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Enggar Susilosyono yang akan dilaksanakan setelah kegiatan setelah materi pertama selesai. Gitu. Untuk kegiatan ini nanti materi silahkan disampaikan kurang lebih 30 menit ya Pak Danang dan Bu Enggar. Lalu setiap materi selesai kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan tombol angkat tangan ya di Zoom-nya masing-masing. Jadi nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung memberikan reaksi gitu. Angkat tangan, ya. Dan nanti di sela-sela kegiatan akan ada form absensi. Silakan Bapak dan Ibu mengisi absensi yang sudah disediakan oleh panitia ngoten. Pak Danang sudah siap untuk memberikan materi Pak Danang untuk memulai pada pagi hari ini? Oke, insya Allah sudah deg-degan beberapa hari ini ya. Harusnya semangat ya ini di sela-sela liburannya bisa memberikan materi, berbagi materi dan belajar bersama dengan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Baik, Pak Rahmat Danang, waktu dan tempat saya persilahkan untuk share screen bisa dilakukan secara mandiri, sudah bisa dibantu oleh Pak Dani untuk mengaturnya. Ngoten nggih? Oke, terima kasih. Ini sama Pak Dani di disable saya. Terus disable participant screen sharing. Pak Dani, tolong dibukakan buat saya. Sama yang lainnya tolong yang apa namanya? Voice-nya dimatikan dulu ya. Tolong di mute gitu.
Oke, Saya masih disable. saya tambahkan ya Pak Denny, mohon maaf saya terlupa. Untuk ketika pemateri menyampaikan materi, silakan Bapak dan Ibu untuk melakukan mute ya. Jadi audiennya tidak ada yang bersuara yang pemateri. Nanti silakan unmute ketika sesi tanya jawab berlangsung. Oke. Oh ya, ada pesan dari Bu Ratna bahwa untuk Bapak Ibu guru bisa on kamera semua nggih. Jadi nanti kita akan ada sesi foto bersama. Jadi silahkan on kamera. Begitu nggih, silahkan. Saya kembalikan ke Pak Danang, monggo Pak. Oke, terima kasih. Saya akan coba. Oke, sudah mulai. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bisa mendengar suara saya? Kok di pause? Bisa Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa ya. Oke. Sebentar. Ini saya harus buka anunya dulu. Bapak Ibu sekalian, kita nonton video sebentar. Kita nonton video sebentar. Ini karena apakah suara? Oke, Bapak Ibu, ini tadi video animasi yang kebetulan akan saya pakai untuk kegiatan pembelajaran pembelajaran passive voice yang akan berlangsung. Kenapa kok saya berikan ini, Bapak Ibu sekalian? Mungkin buatnya agak sulit gitu nggih. Mungkin Bapak Ibu berpikiran seperti itu. Nah, dulu saya juga berpikiran hal yang sama kalau ini sulit gitu. Tetapi setelah saya mempelajarinya, ternyata kok setelah sebentar saja mempelajari kita kok ternyata gampang sekali gitu. Cara menggunakannya kita bisa memakai beberapa aplikasi. Yang pertama, yang jelas yang sudah pernah kita pelajari bersama adalah Canva. Apakah Bapak Ibu sekalian di sini sudah terbiasa dengan Canva? Halo? Bapak Ibu, apakah sudah terbiasa dengan Canva? Insya Allah Pak. Oke, kalau Canva sudah terbiasa, berarti yang berikutnya Bapak Ibu hanya perlu mempelajari yang lebih simpel lagi. Sebenarnya di Canva ada, cuman
Kalau di Canva hasilnya kemarin saya lihat nyun sewu belum begitu maksimal karena masih menggunakan aplikasi yang lain. Nah, untuk berikutnya sebentar ini tempat saya ketutupan ini, ketutupan ya, Canva. Oke. Ini di Canva. Nah, Bapak Ibu, untuk buatnya sangat gampang. Akan saya beritahukan cara membuatnya, tetapi tidak dimulai dengan Canva dulu, tetapi membuat animasinya terlebih dahulu. Nah, animasi ini Bapak Ibu, animasi ini bisa kita buat dengan beberapa apa namanya? Beberapa website yang bisa kita pakai, dan saya memakainya itu adalah saya pakai adalah Bapak Ibu, apa itu namanya, websitenya yang saya pakai adalah yang punyanya Leonardo 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 AI. Oke, sebentar saya perlihatkan apa. Oke. Ini membuat video pembelajaran dengan artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika membuat video, nggak usah bingung, nggak usah takut, kita sudah punya yang namanya artificial intelligence, yang ini sebenarnya sering dipakai sama anak-anak kita untuk mencontek sebenarnya, dan kita manfaatkan untuk membuat anak-anak bisa belajar sih sebenarnya. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan ini, Bapak Ibu sekalian tidak hanya bisa membuat materi jadi lebih menyenangkan, tetapi juga Bapak Ibu sekalian bisa belajar bagaimana anak itu bisa nyontek atau tidak, kan gitu. Yang kita butuhkan sebenarnya itu hanya nanti ada persiapan, nanti juga ini yang akan kita bahas bersama. Untuk persiapannya Bapak Ibu, nyun sewu jenengan, saya yakin ini sudah bisa ya, cuman menyiapkan perangkat HP. Ini kalau Bapak Ibu mau pakai HP sekalian juga nggak apa-apa, sambil nanti prakteknya sekalian, kan gitu. Jadi kalau nanti dengan praktek sekalian, Bapak Ibu moga-moga lebih nyaman. Nah ini, yang pertama yang jenengan butuhkan adalah HP atau laptop. Kalau saya karena mengingat usia, ya pakai HP, pakai laptop atau PC saja karena layarnya lebih besar, tetapi kalau yang sudah terbiasa pakai HP, ya pakai HP saja. Karena ini memang gampang sekali. Nah, yang kita perlukan apa? Website pertama yang kita perlukan adalah ChatGPT. ChatGPT untuk apa? Itu gunanya untuk membuat cerita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bikin cerita, sering kita cuman punya ide awalnya apa, tetapi untuk konten ceritanya apa kita nggak bisa. Atau kita mau ngomong tentang kalau IPS misalkan. Untuk IPS itu kadang kita mau ngomong tentang yang namanya apa? Sumber daya alam di wilayah Indonesia serta penggunaannya, misalkan seperti itu. Nah, kalau membuat seperti itu, kita bisa pakai ChatGPT nih. Saya berikan caranya. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, cara pertama adalah caranya buka Chrome biasa, nggih. Ini saya keluar dulu. Buka Chrome biasa aja, lalu jenengan ketikkan ChatGPT aja ke situ. Masukkan ke dalam ChatGPT, sebentar. Tuliskan aja ChatGPT. Ini bisa ada pakai chat.openai.com, itu sama aja dengan ChatGPT Bapak Ibu. Tapi saya lebih menyebutkan dengan ini, ChatGPT. GPT ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa apa namanya? Buat akun, tidak buat akun juga boleh, tetapi kalau saya biasanya bikin akun dengan cara masuk langsung. Setelah itu misalkan di sini kita mau membuat, apa ya, kita mau membuat materi secara lengkap, misalkan kalau yang IPS, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, cukup Bapak Ibu tuliskan, "Tolong buatkan."
tabel, misalkan gitu. Tentang sumber daya alam Indonesia, beserta penggunaannya secara detail, misalkan gitu. Kan enak sekali. Habis itu tinggal klik panah di atas, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Sumber daya minyak bumi, penggunaannya untuk apa wes. Nah, ini kalau yang IPS misalkan ini. Bapak Ibu bisa seperti ini. Nah, kalau punya saya tadi, wah kita tunggu sebentar. Gimana Bu Dewi? Ada pertanyaan? Maaf Pak, di tempat saya screen-nya belum ganti, masih yang Canva. Oh, masih yang kan Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oke, bentar. Berarti saya rubah dulu. Masih yang ini. Oke, saya ganti screen share-nya saya aja dulu. Bentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya ganti dulu. Ini soalnya saya harus oke. Ketik ChatGPT gini ya Bapak Ibu ya. Ini jadi tulisannya bisa chat OpenAI seperti ini boleh. Bisa juga ChatGPT. Tuh. ChatGPT kayak gini tinggal Bapak Ibu klik saja. Ini tinggal start now gini. Tinggal start now. Ini nanti Bapak Ibu bisa kalau belum punya akun akan diminta untuk bikin akun, tapi tidak buka akun tidak apa-apa. Langsung saja cari di bagian bawah di tulisan message ChatGPT seperti ini. Bapak Ibu tinggal nuliskan. Tadi saya sebenarnya sudah membuat untuk yang apa namanya sumber daya alam Indonesia beserta penggunaannya. Kalau sekarang kita buat aja misalkan kita mau membuat tolong buatkan cerita tentang anak laki bernama saya Kinaria, kebetulan ini nama anak saya, tak gabung gitu. Solid kita coba. Kinaria kan gitu ya, sekalian sambil bikin ya, nggak apa-apa. Kinaria anak yang ganteng, baik hati, berambut pirang misalkan gini. Dia bertemu dengan naga yang akan membantunya membuat negara menjadi aman. Ini cuman aur-auran aja ya. Nanti dari sini Bapak Ibu, ini sudah langsung terbuatkan di sebuah desa damai. Anak-anak kalau kita tinggal membuat seperti ini, ya ini kan gitu, udah selesai gitu. Dulu bikin cerita, ini ceritanya. Nah, ini ceritanya udah sampai selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mau bikin cerita ya tinggal buat seperti ini aja kan gitu. Setelah itu Bapak Ibu, kalau setelah itu kita mau membuat tadi kan ini cuman ceritanya di awal, kita mau membuat menjadi apa itu? Menjadi video berjalan. Sebelum kita membuat menjadi video berjalan, yang pertama kali kita lakukan adalah merubah ini semua, kalau saya hanya paragraf pertama ini menjadi sebuah gambar.
Ini tinggal di-copy saja Bapak Ibu. Di-copy saja dulu. Setelah itu Bapak Ibu pindahkan ke Google Translate. Google Translate. Kenapa kok ke Google Translate? Karena tidak semua orang bisa berbahasa Inggris kan gitu ya. Karena untuk Leonardo AI yang dipakai adalah berbahasa Inggris. Nah, ini nanti akan ada translate-nya. Ini translatean yang dari sini kita pakai untuk menjadi prompt. Setelah ada ini, setelah ada translate-nya berbahasa Inggris, silahkan buka namanya Leonardo AI. Leonardo AI ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik ini. Leonardo.ai. Langsung kita mulai aja get started dan gitu. Kalau nanti biasanya disuruh membuat akun, pakai aja akun Gmail Bapak Ibu. Pakainya jadi nanti ini buat akun, akunnya itu akun Google. Masuknya pakai akun Google kan Bapak Ibu semua udah punya nggih? Akun Google nggih? Kalau sudah punya kan jadinya nyaman nanti. Bentar, agak lama ini. Nah, ini hanya penjelasan saja. Bentar, naikkan dulu. Ini dihapus. Nah, yang Bapak Ibu pilih adalah ini, image creation. Sebelumnya saya beritahukan di sebelah kiri ada tulisan 150 ini akan di-reset setiap 20 sekali. Setiap 20 jam ini akan dirubah menjadi 150. Karena setiap pemakaian itu nilainya adalah 24. Ini gratis Bapak Ibu. Cuman masalahnya adalah kita hanya diberi jatah 150. Jadi begini, caranya Bapak Ibu tinggal klik image creation ini. Di sini ada tulisan type a prompt. Daripada Bapak Ibu ngetikkan itu, mendingan tadi yang di Google Translate ini, Bapak Ibu copy saja, masukkan ke situ, ke dalam prompt ini dipastikan saja. Dipastikan ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada tulisan generate. Di sebelah kanan itu ada tulisan generate, ada poin 24. Itu artinya poinnya Bapak Ibu yang 150 tadi dipotong 24. Nanti setelah 24 jam lagi dikembalikan lagi jadi 150. Nah, klik generate aja. Setelah itu menunggu ini, menunggu selesai. Tunggu dulu. Ini semua nanti tergantung dari kecepatan dari Bapak Ibu sekalian punya kemampuan internet. Kalau kemarin saya coba di sekolah, alhamdulillahnya dalam waktu berapa? 15 menit alhamdulillah sudah muncul. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada tokoh-tokoh yang mungkin yang mau kita pilih mana. Wah, kita cocoknya sama inilah. Oke, kalau kita cocoknya sama ini, kita pakai langkah berikutnya. Nah, ini untuk langkah berikutnya setelah ChatGPT selesai mudah membuat cerita, berarti nanti langkah berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Merubah yang namanya video tadi itu menjadi merubah video ini menjadi ini video yang sepertinya yang sudah kita rubah ini menjadi animasi. Caranya bagaimana? Wah, ini caranya gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Kembali ke image tadi ya. Ini pilih yang mana yang Bapak Ibu suka. Kalau saya misalkan suka yang ini. Kelihatannya keren kan itu ya. Ini tempat saya sebenarnya pilihannya tulisannya kurang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menuliskan yang lengkap, itu sebenarnya di sini kalau mau lebih lengkap lagi tambahi aja yang modelnya kayak apa, mau yang lucu, yang imut atau yang bagaimana. Kan gitu. Setelah itu, setelah selesai ini bisa dimodifikasi menjadi
bergerak, yaitu dengan cara klikkan di sini ada tulisan generate motion video. Ini generate motion video. Ini tinggal diklik saja. Tinggal diklik. Setelah diklik, dipilih di bawah, ini ada motion strength itu banyak gerakan yang kita inginkan berapa. Jadi kalau saya mesti tak bikin yang maksimal. Tapi kadang maksimal juga hasilnya kurang lucu-lucu gimana gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, lalu setelah itu tinggal generate. Diklik generate. Tinggal kita view aja. Don't show this. Lalu view generation ini. Nah, ini di sini kita perlukan untuk mengenerate nanti dari gambar yang kita buat tadi, dari gambar yang ini kan nggak bergerak, nanti akan kita rubah menjadi bergerak. Bergeraknya seperti apa? Ya, kita tunggu saja karena memang ini kita buatnya auto semua. Kalau mau ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu, pilih otomatis atau off, lalu ini bisa pilih yang render bokeh itu belakangnya jadi anu nggih, bukan yang itu, sinematik, kreatif, dynamic version atau apa, monggo nanti bisa diperhatikan. Mediumnya ini juga bisa ganti low, kontrasnya. Lalu kalau kualitasnya fast, kalau yang quality ini pakai berbayar Bapak Ibu, kita pakainya yang gratisan aja. Nah, ini tempat saya di sini di pojok atas sudah menjadi angkanya berubah menjadi 101, padahal tadi kan 150. Kenapa kok menjadi 101? Karena yang pertama tadi sudah dipotong 24 untuk membuat video ini. Setelah itu, setelah membuat video ini sudah selesai, membuat gambar ini sudah selesai, sudah dipotong 24, saya bikin untuk jadi gambar bergerak. Gambar bergerak itu seperti ini, itu membutuhkan 25 poin. Tapi tenang aja Bapak Ibu, besok akan kembali lagi jadi 150. Tapi kalau maunya sekarang, hari ini juga mau bikin, ya pakai beberapa akun, enggak masalah Bapak Ibu. Saya pakai 5 akun kalau bikin seperti ini, biasanya. Karena saya kalau satu nggak puas, saya ganti dengan yang lain. Kan kalau dihitung, perhitungannya secara kasar, satu kali bikin gambar, dengan satu kali membuat video movement atau motion-nya tadi perlunya 50. Berarti satu kali akun itu bisa menghasilkan 3. Nah, kalau saya butuhnya tuh rata-rata 5. Berarti kan butuhnya 2 akun sebenarnya sudah cukup. Tetapi kalau pakai 2 akun kadang aduh kurang mantep. Nah, kalau kurang mantep pakai akun yang lain. 3 akunnya itu hanya untuk cadangan. Nonton nggih Bapak Ibu nggih? Ini nunggunya agak lama ini ya. Karena motion tadi ya, bergerak tadi. Oke, sambil menunggu ini bergerak, untuk jadi bergerak, Bapak Ibu tadi ketika nonton video dari saya ada suaranya apa mboten? Bapak Ibu, ada suaranya atau tidak? Tidak ada Pak Danang. Oh, tadi tidak ada suaranya toh? Mungkin Harusnya. waktu share screen belum dicentang, share audionya. Oh, Di maaf, sebelah maaf. kanan. Oh, terima kasih, terima kasih. Harusnya ada suaranya. Harusnya ada suaranya, Bapak Ibu. Nah, cara merubah suara itu, cara share screen-nya tadi, kalau mau membuat suara teks menjadi suara. Jadi ini tadi yang saya punya tadi ChatGPT ini, kalau Bapak Ibu mau membuatnya dalam langsung dibacakan sama Bapak Ibu, direkam bisa. Bisa, tetapi kan kita perlu tempat yang sepi, lalu ada lingkungannya tidak ada yang mengganggu kan gitu. Daripada kayak gitu, saya punya solusi. Internet AI punya solusi. Solusinya apakah itu? Solusinya adalah ini Bapak Ibu. Merubah teks menjadi suara. Nah, ini merubah teks menjadi suara, itu dengan apa? Yang pertama adalah pakai narakit.com, yang kedua pakai media.io. Nah, kita sekarang pakai Narakit aja karena biasanya kan pakai bahasa Indonesia nggih. Kalau pakai bahasa Inggris saya sarankan pakai media.io
karena pilihan orangnya banyak. Pilihan suaranya banyak. Cowoknya ada berapa, ceweknya ada berapa, itu bisa dipakai. Nah, kalau pakai narakit itu untungnya adalah hampir untuk semua bahasa. Jadi saya akan memberikan contoh untuk yang semua bahasa. Oh, ini dah. Bapak Ibu bisa melihat perubahan ini? Ada pergerakan nggih? Ini Bapak Ibu tinggal diunduh saja. Tinggal diunduh MP4-nya saja. Nanti tinggal diunduh biasa gitu, diunduh tidak mengurangi poin. Nah, ini setelah ini tinggal kita bikin suaranya. Tinggal bikin suaranya bagaimana? Yang di ChatGPT ini kita copy lagi. Kita copy aja. Setelah itu Bapak Ibu membuka Narakit. Klik aja Narakit, di search Narakit. Tulisannya NARAKEET ya. .com. Nah, ini Bapak Ibu tinggal memasukkan sini mau my account atau ini atau sign up ini ya. Sign up bagi yang belum punya akun. Create account. Ini user continue-nya pakai Google saja. Kemarin pagi ini sudah ada berarti. Saya tak back dulu. Agaknya ini. Oke, nanti tinggal masukkan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Nah, ini tahapnya yang banyak yang free aja ya. Yang free aja ya. Langsung aja ini create new audio from script. Nah, ini Bapak Ibu, language-nya ini ada British English, Bapak Ibu kan butuhnya bahasa Indonesia, maka pakai yang berbahasa Indonesia, cari di situ Indonesian. Nah, orangnya juga bisa diganti mau Budi apa Agung atau Mawar atau Banyu. Saya misalkan Mawar, cewek. Jadi nanti yang cerita cewek, setelah itu tinggal di sini dipastekan saja. Tempelkan saja, setelah itu tinggal create audio. Nah, audio yang sudah kita buat ini Bapak Ibu, audio, gambar, video bergerak tadi, ini nanti kita masukkan ke dalam Canva. Ini suaranya ini. Bisakah didengar Bapak Ibu suaranya? Halo? Tidak, Pak. Hah? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Audionya, sharing audionya di saya harus di-share ulang, Pak. Close dulu, baru di-share screen ulang dengan klik audio. Ya, oke. Thank you, Miss Dewi. Share sound. Oke. Oke. Nah, ini coba. Kinaria adalah anak yang tampan dengan rambut pirang yang berkilau di bawah sinar matahari. Selain penampilannya yang menarik, Kinaria juga dikenal karena kebaikan hatinya. Dia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Nah, apakah bisa didengar suaranya gitu, Bapak Ibu? Bisa, Sudah ya? bisa, Pak. Bisa. Nah, kayak gitu. Nanti kita Nah, Bapak Ibu nanti itu semua Bapak Ibu simpan di dalam Bapak Ibu simpankan di dalam sini. Di dalam Canva Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Di sini di Canva ada tulisannya upload. Upload yang pertama itu tadi adalah video ya Bapak Ibu. Nah, videonya ini saya kemarin sudah bikinnya banyak tapi hasilnya kok kurang mantap. Nah, akhirnya saya rubah seperti itu tadi. Ini kita tinggal upload tadi. Upload yang pertama adalah upload video. Berarti yang ini ya Bapak Ibu. Ini videonya tadi.
videonya hanya sepanjang 4 detik Bapak Ibu. Tapi ini video ini bisa Bapak Ibu ulang-ulang dan akhirnya jadi panjang. Kenapa kok kita butuh 5? Ya itu tadi, karena 5 itu saya buatkan sesuai dengan scene saya. Scene-nya saya hanya butuh 5, maka hanya saya buatkan 5. Kalau Bapak Ibu butuhnya 10 scene, silahkan bikin 10 scene juga. Kalau Bapak Ibu butuhnya 20, silahkan bikin 20. Enggak apa-apa. Semakin panjang scene-nya nanti juga makin lama kan gitu. Ini satu video itu 4 detik. Ini juga saya bikinnya banyak Bapak Ibu. Ini ada yang ini 1, 2, 3, 4 ini kemarin yang saya buat, oh ternyata hasilnya kurang maksimal, kurang A, B, C, D, E. Ya, akhirnya saya rubah. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu dengan narakit, setelah dengan narakit kita masukkan juga audionya tadi. Audionya kita masukkan, ini tinggal klik audio, upload file audio. Oh belum saya unduh tadi ya, lupa. Sorry. Belum saya unduh. Bentar, saya. Sorry. Audionya belum saya unduh. Audio ini tinggal diunduh, di download ini aja. Download aja. Nanti kalau udah selesai, di sebuah desa yang nama judulnya. Nah, nah, ini tinggal upload video gambarnya, audionya. Sekarang audio kita upload. Tinggal di sebuah desa, nanti tinggal kita masukkan. Kalau kita mau bikin video. Jadi kalau bikin video singkatnya seperti ini Bapak Ibu, saya akan keluar dari dari Canva yang ini. Kita mulai dengan yang baru. Kita buat create design. Create desainnya itu berupa video ya Bapak Ibu. Maka kita pilih video seperti ini. Nanti pilihan seperti ini macam-macam. Jenengan bisa pilih yang mana. Mau buat YouTube atau untuk link. Kalau saya biasanya pakai yang ini. Cuman ini sebenarnya cuma seperti ini saja. Setelah selesai tadi membuat itu semua, tinggal memasukkan sini. Jadi tinggal di bagian upload ini, tinggal dimasukkan. Video mana yang kita pakai? Oh ini, kita masukkan aja videonya ke sini. Ini saya agak keliru tadi, karena harusnya ukurannya, kalau ini, yang ini adalah ukurannya adalah 16 kali 9. Nggih Bapak Ibu nggih. Nanti diingat-ingat, ini kalau mau pakai yang AI ini pakainya yang ini 16 kali 9. Jadi ini kotaknya nanti memanjang seperti HP. Ini tempat saya tadi keliru 1:1. Nggak apa-apa. Yes. Setelah ini masuk, tinggal audionya digeret, dimasukkan. Tinggal dimasukkan. Ini, audionya panjangnya berapa? Nah, audionya ini kan cuma ada 4 menit. Padahal pengennya sampai 25 menit. Maka ini videonya tinggal, sebentar. Sebelum dikasih video, mau dikasih subtitle ya. Kalau dikasih subtitle, tinggal yang di chat GPT ini dikopikan. Jadi misalkan kopinya sampai di matahari ini yang pertama. Ini di copy, tinggal di copy, masukkan ke dalam videonya ini dengan masukkan teks. Di sini ada teks, add, saya sukanya sub heading. Ini tinggal dipastikan saja. Paste saja. Dah. Nah, panjangnya sekian ya. Warnanya nanti boleh panjenengan rubah terserah jenengan sesuai kesukaan panjenengan. Setelah itu kalau sudah ini tinggal jenengan Bapak Ibu sekalian tinggal diduplikat saja.
Biar nanti ceritanya, oh ini duplikat lagi ya misalkan gitu. Sampai tadi kan ceritanya 25 detik nih, maka ini pakai duplikat ini sepanjang 25 detik, berarti butuhnya berapa gambar ini Bapak Ibu? Kalau 25 detik berarti sekitar 6 gambar. Jadi nanti di sini untuk satu scene saja butuh 6 gambar Bapak Ibu. Nah, ini butuh 6 gambar dan 6 gambarnya sama. Jadi nggak usah bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah selesai mesti. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu mindahkan ini, merubah subtitle ini diganti dengan dicocokkan ini. Oh, ini pasnya di sini. Oh, pasnya di sini. Misalkan ini, oh kira-kira sampai mana ya kan gitu. Nanti tinggal dirubah. Misalkan ini kita dengarkan dari sini suaranya dari si Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Kinaria. Kinaria adalah anak yang tampan dengan rambut pirang yang berkilau di bawah sinar matahari. Oke, berarti yang mulai sini kita rubah. Kita rubah dengan ChatGPT ini mulai dari sini. Selain penampilannya, siapa saja yang membutuhkan. Nah, ini kita kopikan saja, kita pindahkan di sini. Kita pindahkan di sini. Kan tadi, pindahkan di sini ya tadi ya. Ini tinggal di blok aja, tinggal dipastikan lagi. Ganti. Tempatnya tinggal kita paskan lagi aja. Habis itu ini sampai mana? Nah, nanti ini, ini kemungkinan sampai di sini. Mulai dari membantu orang tuanya, tinggal di copy, pindahkan lagi ke sini. Mohon maaf Pak Dana mengingatkan waktu nggih, kurang Oh, 5 oke menit. Bu, ini udah selesai Bu. Terima kasih Bu. Oke. Dan ini terakhir. Ini dibuat sama kayak tadi. Ini buat sama, akhirnya nanti dipastikan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian melihat video ini ya, mulai dari awal, nih. Nanti video jadi kayak gini. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Kinaria. Kinaria adalah anak yang tampan dengan rambut pirang yang berkilau di bawah sinar matahari. Selain penampilannya yang menarik, Kinaria juga dikenal karena kebaikan hatinya. Dia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Mulai dari membantu orang tua membawa barang hingga menjaga anak-anak kecil. Nah, ini. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Semoga nanti ini mungkin baru slide pertama. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengembangkan untuk yang lain. Kenapa saya buat seperti ini? Biar Bapak Ibu sekalian terbiasa dengan yang namanya narasi. Kita nanti bisa membuat anak-anak terbiasa dengan tidak hanya literasi, tetapi juga anak-anak terbiasa dengan literasi, dan nanti numerasinya juga kalau yang matematika dan maupun yang lain bisa juga diterapkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Pak Dana. Bapak dan Ibu guru yang tidak bertanya bisa langsung memberikan reaksi ya untuk bisa angkat tangan. Jadi di sini ada raise hand, silahkan untuk raise hand. Jadi dari materi dari Pak Danang tadi kita ketahui beberapa alat AI baru ya. Ada ChatGPT, ada image generation, Narakit, dan media IO. Nah, ini ilmu baru, khususnya untuk saya secara pribadi ada ilmu baru yang didapatkan di sini. Mungkin nanti secara langsung bisa menanyakan langsung dengan Pak Danang ya Pak, kalau semisal nanti di ke depan nyoba-nyoba ternyata ada yang mau ditanyakan gitu, bisa langsung ke ruangnya Pak Danang. Oke, gitu. siap. Tapi Terima kasih. untuk saat ini silahkan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Monggo. Saya Bu. Oh,
Monggo Bu. Oh Bu ya, Peti. Bu Ratna, monggo Bu. Ye, Dipersilahkan untuk pertanyaannya. terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih sekali kepada Pak Danang yang sudah memberikan ilmu baru kepada Bapak Ibu semuanya. Dan pada kesempatan hari ini kami hanya memohon kepada Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan ke Pak Danang kepada kita semua, dimanfaatkan untuk pembelajaran masing-masing mata pelajaran Bapak Ibu. Yang kedua, Pak Danang, kami mohon untuk bisa urutan-urutan tadi, Pak, untuk bisa disampaikan. Sehingga seperti saya tadi, karena cepat, sehingga tidak sempat menulis. Monggo untuk pertama membuat akun dan sebagainya ditulis, sehingga nanti Bapak Ibu, kalau yang muda mungkin daya ingatnya masih baik, yang senior, senior usia 50-an ke atas itu nanti walaupun mencoba, kemudian untuk proses mencoba membuat itu kan perlu ada langkah-langkahnya. Sehingga kami mohon untuk bisa menyampaikan urutan-urutan apa yang harus dikerjakan begitu. Sehingga bisa sampai kepada tujuan dari kegiatan ini yaitu eh, apa komik atau video yang akan dibuat ini sebagai media pembelajaran. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk komplitnya bisa nanti Bu Peti men-sharekan yang sudah saya berikan. Ya, ini Pak Dani sudah mau share di kolom chat, sudah di-share untuk materinya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload di situ untuk langkah-langkahnya tadi sudah cukup lengkap, tinggal kita mengeksekusi secara langsung saja, mencoba gitu nggih. Jadi kalau harusnya tadi kalau kita sambil nyoba mungkin akan ada banyak pertanyaan Pak, tapi mungkin tadi Bapak Ibu guru terlalu terlena dengan suara Pak Danang, jadi pengennya mendengarkan Pak Danang ngomong aja gitu. Gitu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lain? Ini ada yang angkat tangan, ada SMP Negeri 10 Salatiga itu siapa nih? Nggak ada namanya. Oh Pak Hen. Saking cintanya dengan SMP Negeri 10 Salatiga. Oke, pertanyaan saya batasi hanya 2 nggih, karena mengingat waktu hari ini ada sholat Jumat juga. Jadi Pak Hen ini sebagai pertanyaan pungkasan. Silahkan, monggo Pak Hen. Ya, terima kasih Mbak Peti. Terima kasih juga Pak Danang. Pak Danang, saya mau tanya Pak Danang. Ada 2. Yang pertama, bisa enggak kalau kita misalkan tokohnya itu dari gambar sendiri, bagaimana caranya upload ke situ? Tokohnya misalkan kan kita misalkan punya gambar sendiri, terus untuk mengganti tokoh yang Kinaria tadi. Oh gitu. Caranya. Yang kedua, untuk penggantian suara tadi, tersedia laki-laki perempuan, yang milih suara kayak Pak Danang gitu toh? Leres. Ya itu berarti bisa diganti yang laki-laki maupun perempuan, betul nggih? Bisa. Oke, Suaranya itu, Pak. bisa. Pak. Oke. Terima kasih Pak Hen atas pertanyaannya. Ya, saya jawab yang kedua dulu ini, soalnya yang paling mudah dijawab. Ada laki-laki dan ada perempuan, itu terserah pada panjenengan semua. Misalkan paragraf pertama itu adalah laki-laki, paragraf kedua perempuan, itu bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih itu semua. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, yang ini, kalau saya sudah punya gambar sendiri bagaimana? Itu sebenarnya ada Bapak, cuma aplikasinya tidak pakai yang di sini, tidak pakai Leonardo ini, tetapi ada aplikasinya itu ada satu lagi, teman saya lupa. Ini bisa memasukkan foto kita, bahkan foto nanti kita rubah menjadi imajinasi, setelah itu kita rubah menjadi gitu. Jadi agak repot sedikit. Nah, kalau mau gampangnya Bapak, gampangnya. Ini kita mengimajinasikan tokoh itu dalam kalimat. Ya, paling gampang itu. Kalau pakai Leonardo, kita mau tokohnya pakai imajinasi saja. Jadi nanti, tapi kalau Leonardo sayangnya harus pakai berbahasa Inggris. Jadi nanti caranya
pakai bahasa Indonesia dulu di Google Translate, nggih, pakai bahasa Indonesia. Setelah itu nanti akan muncul di bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya kita copy saja. Jadi misalkan kita mau ingin tokohnya, misalkan seorang anak perempuan bernama A, kan gitu, bernama Susanti, gitu ya. Anak bernama Susanti, dia memakai kacamata, lalu rambutnya warna apa, bajunya warna apa, itu jenengan silahkan buatkan seperti itu. Nanti akan tokohnya akan muncul insya Allah sama. Nah, untuk prompt-nya itu yang jenengan buat itu, tolong di copy di Word, tolong itu disimpan karena itu akan menjadi prompt utamanya, Bapak. Nanti akan sama terus gambarnya seperti itu. Tidak akan berubah. Ngoten nggih? Jadi kalau untuk foto ada, tapi pakai aplikasi yang berbeda. Namanya Bing kalau nggak salah, Pak. Bing. Jangan nanti cari aja di Bing, B-I-N-G. Nonton semoga bisa memuaskan karena saya bukan alat pemuas ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Peti. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dana dan Pak Handoyo atas pertanyaannya. Jadi memang Bapak Ibu untuk materi yang ini itu memang perlu coba Bapak Ibu. Jadi silahkan meluangkan waktu untuk kita belajar bersama untuk secara mandiri nggih, untuk mencoba alat-alat AI yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Dana. Saya yakin ketika kita sudah buka, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita coba-cobalah gitu. Nggak ada yang salah untuk dicoba gitu ya Pak Dana. Jadi untuk materi yang pertama mengenai media pembelajaran berbasis AI, ya sudah disampaikan oleh Pak Danang. Kita bisa berikan aplaus untuk Pak Danang. Terima kasih untuk materinya, sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ya, karena hari ini hari Jumat, saya persilahkan untuk Bu Enggar. Bu Enggar sudah hadir, nggih? Bu Enggar. Bu Enggar, bisa kita panggil bersama-sama. Bu Enggar, baik, sudah hadir bersama kita. Nggih, terima kasih Bu Enggar, sudah siap dari tadi, nggih. Untuk Bu Enggar, materinya akan di-share oleh Pak Dani atau dari Bu Enggar akan secara dibantu langsung? Pak Dani karena kebetulan sinyal di tempat kami kurang baik, mohon maaf. Baik, untuk Bu Enggar dengan materi disiplin positif, saya persilahkan waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Enggar dan Pak Dani yang akan membantu untuk share screen-nya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Bu Peti. Sambil menunggu Pak Dani untuk share screen, mohon izin kepada Bapak Ibu hebat semua yang ada di sini. Di sini saya bukan berarti sudah paling mahir tentang materi ini ataupun ahlinya, tidak, karena saya Bapak Ibu juga pastinya sudah familiar dengan materi disiplin positif ini, karena materi ini ada di topik PMM sebenarnya. Di situ sangat lengkap, Bapak Ibu dapat belajar langsung dari expertnya, tetapi kebetulan saya diberi tugas untuk memberikan materi ini di depan Bapak Ibu guru hebat. Mohon izin, saya akan menyampaikan materi disiplin positif. Next, Mas Dani. Nah, ini secara teoritis saja, nggih, sekilas kita baca bersama bahwa disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, ini yang masih saya sendiri sulit untuk melakukan, karena kalau tanpa hukuman dan hadiah berarti kon piye ya. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama di sini bagaimanakah menerapkan disiplin positif tanpa memberikan hukuman dan hadiah untuk anak itu. Next. Oke.
Yang pertama adalah bagaimana cara menerapkan budaya disiplin positif. Tentunya yang kita bahas di sini adalah yang akan kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif dengan cara membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas ini akan membantu Bapak Ibu guru yang nantinya dapat membentuk budaya disiplin positif serta memudahkan Bapak Ibu guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dan tidak menekan siswa. Kemudian membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berkomunikasi. Kalau saya lihat ini di beberapa kelas di sekolah kita, Bapak Ibu wali kelas itu sudah melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas. Terlihat di beberapa tembok yang ada di depan itu, beberapa kelas sudah ada, mereka menuliskan kesepakatan kelasnya seperti apa, keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya sudah mulai dilaksanakan di sekolah kita, dan itu sudah sejak tahun kemarin saya lihat di beberapa kelas sudah ada. Cuman ini bisa kita jadikan budaya agar nanti di kelas-kelas lain pun bisa dapat melaksanakan atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Next. Next, Mas Denny. Nah, bagaimana? Nah, sekarang ini ya, bagaimana cara kita untuk membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibentuknya yang tepat seperti apa ya? Kan seperti itu. Jadi, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan sekolah kan jelas, dilarang membawa ini, dilarang itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi ini lebih luas jangkauannya daripada peraturan ya, karena kalau peraturan itu jelas konkret bentuknya. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan. Bukan pertanyaan, ini pernyataan, salah ketik saya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dibuat dalam bentuk positif itu contohnya kita hindari kalimat dilarang, jangan. Nah, kita contoh nggih, bukan dilarang membuli teman. Itu kalau di peraturan memang seperti itu, tapi kalau di keyakinan kelas kalimatnya lebih positif. Jadi bisa diganti dengan sesama teman harus saling menghargai. Bisa seperti itu. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif itu juga tidak hanya melulu antar siswa dan siswa, tetapi juga antara guru dan siswa yang ada di kelas itu. Apabila keyakinan kelas ini dibentuk di kelas oleh wali kelas. Bisa juga keyakinan kelas ini dibentuk atau dibuat oleh guru mapel masing-masing. Nah, yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini biasanya wali kelas sudah ada poin-poinnya. Kemudian kesepakatan kelasnya apa aja ya? Tadi saling menghargai, kemudian apabila tidak berangkat izin dan lain sebagainya. Jadi tidak usah terlalu banyak, tetapi itu membekas di hati anak dan memang disepakati secara bersama-sama. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini juga. Oke, ketika mungkin wali kelasnya guru bahasa Inggris, misalnya wali kelasnya Pak Danang ini. Oke, kita buat keyakinan kelas setiap hari Rabu dari pagi sampai siang kalau bertemu harus berbahasa Inggris. Nah, kita kembalikan ke lingkungan kelas kita. Apakah itu bisa diterapkan? Kita lihat kembali. Kalau ternyata bisa, silakan, itu bagus untuk pembiasaan anak berbicara dengan bahasa Inggris. Tetapi kalau ternyata, mohon maaf, karena kita ketahui bersama di sekolah kita ada anak-anak inklusi, apakah mereka juga bisa? Nah, itu perlu dipikirkan. Makanya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, gitu nggih. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini
sebaiknya, idealnya dilakukan oleh wali kelas atau guru mapel di awal tahun ajaran. Jadi ada kesepakatan atau keyakinan-keyakinan kelas yang akan kita sepakati selama 1 tahun ajaran ini. Jadi semua siswa mencurahkan pendapatnya, diskusi di awal tahun ajaran itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini walaupun tadi nggih di atas tidak terlalu banyak, tetapi ini kita perlu tinjau. Kalau ternyata ada yang sudah tidak relevan, kita bisa tambahkan. Oh, misalkan kita melihat murid-murid di kelas kita kok sering berangkat siang ya, sering telat ya. Nah, kita bentuk kembali atau kita tambahkan poin-poin tersebut. Itu tidak masalah. Jadi tidak saklek. Kalau peraturan itu kan pasti selama setahun ya seperti itu, karena peraturan itu sudah sah, sudah ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah, ya memang itu harus dilaksanakan. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita dapat meninjau kembali dari waktu ke waktu melihat perkembangan murid-murid di kelas kita. Next, Mas Yani. Nah, itu tadi salah satu pembentukan disiplin positif melalui keyakinan kelas yang bisa kita laksanakan karena itu sangat mudah kita laksanakan. Dan ini ada lagi penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Kalau melalui segitiga restitusi ini memang sedikit memerlukan latihan, karena tidak semudah ketika kita menerapkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita bisa melakukan diskusi secara langsung dengan anak-anak, tetapi kalau penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi itu kita memang harus lebih belajar lebih banyak Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apa toh segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, penekanan pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita lebih ke pengembangan karakter anak. Bagaimana anak nantinya dapat mengetahui hal yang baik, hal yang tidak baik dari apa yang mereka lakukan, serta dapat mengevaluasinya. Oh, kalau kemarin saya seperti ini, saya harusnya bagaimana? Begitu. Next. Next, Mas Denny. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 langkah pada segitiga restitusi. Ini memang mungkin di beberapa Bapak Ibu baru ini mengetahui segitiga restitusi itu apa. Tetapi saya yakin Bapak Ibu yang lain sudah paham ini karena sudah banyak yang mendapatkan aksi nyata sertifikat di disiplin positif, kemudian sudah ada Bapak Ibu guru CGP yang sudah belajar ini, yang sekarang jadi GP, sudah tidak asing lagi dengan segitiga restitusi ini. Nanti kita bisa belajar bersama-sama kalau kita akan melaksanakan langkah-langkah pada segitiga restitusi yang jelas untuk mengembangkan karakter anak agar dia lebih baik lagi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang di atas Mas Dani ya. Nah, kemudian kita meyakinkan dengan beberapa kata. Oh, Bu Enggar tuh juga sama loh, dulu kayak kamu waktu SMP tuh nilai matematikanya jelek. Misalkan kalau anak merasa gagal di matematik. Tapi nggak apa-apa, matematika itu kan bisa dipelajari asal banyak latihan. Nah, dalam kondisi seperti itu kan murid-murid kita dalam emosional yang kok aku gagal ya matematika kok jelek terus, tapi oh ternyata ada orang lain, ternyata Bu Enggar juga gitu toh, oh ternyata kita bisa belajar lagi kok dan lain sebagainya. Jadi itu seperti menstabilkan identitas anak bahwa
seorang dalam kondisi emosional, maka otaknya tidak mampu berpikir rasional. Oh, ternyata orang lain mengalami dan bisa, pasti saya bisa. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas seperti itu. Next, Mas Dani. Di atas ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Nah, tindakan apa toh yang mendasari kok murid kita kayak gitu? Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Nah, ini seringkali terjadi di anak-anak kita. Mereka kok bolos, mereka kok nggak berangkat sekolah. Nah, kita itu cari dulu, apa sih yang mendasari, jadi tidak langsung judge, oh cah keset, oh kowe iki lho malesan, kowe wedi ya mbek gue nggak mlebu kelas, misalkan seperti itu. Kita nggak tahu dasarnya kenapa kok dia melakukan tindakan itu, padahal salah. Dia nggak masuk kelas, dia bolos, itu tindakan salah, tapi kita harus mengetahui dulu apa ya yang mendasari. Setelah kita tahu, oh mungkin anak ini broken dan lain sebagainya, maka kita akan tahu bagaimana memvalidasi tindakan yang salah tadi. Next, Mas Dani. Nah, ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi sudah dibuat di awal, dan itu kesepakatan antara guru dengan murid. Maka kalau murid di langkah pertama dan kedua sukses, maka dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian masa depan seperti apa yang mereka inginkan, rencananya mau apa. Oh, kamu nanti kalau dari SMP 10 mau apa? Gini ya, kemarin kamu suka bolos dan lain sebagainya. Di sini kita tidak banyak menasehati, tetapi di sini kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik saja. Jadi anak lebih mengevaluasi dirinya dengan pertanyaan pematik kita. Jadi ini sangat berbeda dengan apa ya namanya, kita menasihati bukan, tetapi anak menemukan solusi dari pertanyaan pematik yang kita berikan. Nah, itu nantinya dapat menjadi motivasi internal murid untuk melaksanakan disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian saya ingat di atas tadi saya menyampaikan bahwa tanpa hukuman dan hadiah. Ini hadiah itu kan tidak hanya berupa benda, uang. Hadiah itu bisa berupa pujian. Jadi yang dimaksud di sini tidak mentang-mentang kamu nilai 100 terus matematika, kemudian akan diberi hadiah uang 100.000. Itu kita tidak harus membiasakan seperti itu. Jadi memang benar harus ada reward ayah, tetapi tidak harus berupa materi seperti itu. Kalau dalam penerapan disiplin positif. Idealnya nggih Bapak Ibu, kita berbicara ideal seperti itu. Kemudian hukuman. Nah, hukuman ini juga tidak hanya hukuman secara fisik. Kadang tanpa kita sadari kita mengatakan anak itu olah pinter mentole, olah kue iki jian tenan, keset dan lain sebagainya. Itu juga termasuk hukuman, dan itu kata-kata ini kadang membekas di diri anak. Nah, kalau kita berbicara ideal, hal-hal ini sebaiknya kita hindari sebagai guru. Dan memang sulit kalau itu sudah menjadi kebiasaan, memang kalau kita menghadapi anak-anak kita yang luar biasa itu, oh, mosok ora etuk seneni, mosok ora etuk dihukum dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau menerapkan disiplin positif, memang kita mulai dari diri kita selaku guru untuk selalu membiasakan berbicara juga dengan positif, memberi contoh ke anak juga positif. Dan ini juga saya masih terus belajar karena kadang ke anak-anak saya juga masih, aduh, tobat toleh, bolos dan lain sebagainya. Ini memang butuh pembiasaan untuk kita semua, Bapak Ibu guru, terutama saya, karena saya juga masih jauh untuk dapat membuat anak itu disiplin positif dengan tanpa hukuman maupun hadiah tadi, karena memang kadang-kadang juga saya ke anak, kayak engkau tak hadiah ini. Nah,
Itu sebenarnya tidak baik untuk selalu dilakukan, tetapi kita tidak bisa mensejajarkan antara disiplin positif dengan peraturan. Jadi kalau dibilang lah ini kalau anak bolos terus aturannya seperti ini atau anak ini berkelahi ada aturan seperti ini, itu kita tidak bisa mensejajarkan itu nggih Bapak Ibu. Jadi kita garis bawahi di sini disiplin positif ini adalah langkah kita untuk membuat anak-anak kita terbiasa dan menjadikan disiplin positif ini sebagai budaya positif yang akan mereka laksanakan. Tetapi kalau berbicara peraturan, ini sudah tidak sejajar. Jadi yang perlu kita ketahui bersama tadi, di awal tahun ajaran sebaiknya semua wali kelas ataupun guru mapel membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. Dan ini ketika diterapkan dengan maksimal, insya Allah kondisi-kondisi ideal yang diinginkan akan dapat terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena kebetulan rumah saya dekat dengan masjid. Jumatan sudah sangat berdiri. Saya kembalikan ke Bu Peti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang disampaikan Bu Enggar mengenai disiplin positif, nggih. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan disiplin positif. Yang nyatanya memang di beberapa kelas Bapak Ibu guru sudah menerapkan disiplin positif, nggih, dengan adanya keyakinan atau kesepakatan bersama di kelas gitu. Jadi nanti untuk ke depan bisa kita terapkan dengan lebih baik, nggih, karena ilmunya sudah kita dapatkan. Tinggal nanti kita praktekkan di lapangan seperti apa. Karena ini saya ikut menanggapi ya Bu Enggar. Jadi di beberapa kelas saya mengetahui bahwa setiap guru mapel itu memiliki kesepakatan yang berbeda. Jadi setiap guru mapel ada kesepakatan bersama ketika mapel itu ketika pelajaran itu sedang berlangsung. Nah, seperti itu. Tadi disampaikan Bu Enggar bahwa untuk kesepakatan ini jangan terlalu banyak. Nah, itu mungkin nanti Bu Enggar bisa memberikan masukan ke Bapak Ibu guru sekalian bahwa ternyata ada plus minusnya, di mana ketika ada guru mapel yang memberikan kesepakatan kelas bersama, dan ternyata itu banyak begitu. Jadi memang kadang ada anak-anak yang bingung, oh kalau dengan Bu ini boleh, kalau dengan Bu itu tidak boleh. Nah, itu baiknya bagaimana gitu nggih. Itu tanggapan dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi untuk mempersingkat waktu nggih. Jadi silahkan langsung mengangkat jarinya secara virtual agar bisa ditanggapi secara langsung oleh Bu Enggar sebelum menanggapi pertanyaan dari saya tadi. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada? Tidak ada? Cukup jelas ya? Berarti kalau sudah cukup jelas, mohon masukannya Bu Enggar untuk yang tadi saya sampaikan bahwa di setiap kelas ada beberapa guru yang setiap mapelnya itu ada kesepakatan kelasnya masing-masing begitu. Nah, untuk menghindari agar tidak bingung anak-anak. Jadi saya kemarin sempat ngobrol dengan anak-anak bahwa oh kalau dengan Bu Anissa misal ini nggak boleh, tapi kalau dengan Bu Dewi ini boleh. Untuk mensiasati hal tersebut bagaimana nggih Bu Enggar? Oke. Jadi itu tadi kan kondisi idealnya nggih Bu. Kemudian semua kembali lagi ke guru dan murid yang ada di kelas itu. Oh kalau guru ini boleh, kalau guru itu nggak boleh, berarti mulai saat ini ketika membuat kesepakatan kelas dengan guru mapel juga menanyakan, untuk di mapel lain bagaimana? Nah itu kan menjadikan pertanyaan pemati untuk anak. Kalau di mapel lain gini boleh Bu, gitu boleh Bu. Nah itu nanti didiskusikan kembali sebaiknya seperti apa. Tapi memang idealnya kalau untuk kesepakatan kelas tidak perlu terlalu banyak. Apalagi ketika di kelas sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan wali kelas, kemudian semua guru mapel membuat kesepakatan kelas, itu sebaiknya guru mapel juga melihat apakah poin-poin yang akan disampaikan guru mapel itu sudah ada di kesepakatan atau keyakinan kelas dengan wali kelasnya. Kalau sudah ada berarti itu tidak perlu disampaikan lagi. Mungkin akan ada tambahan-tambahan. Dan kemudian tadi saya sampaikan di slide bahwa bisa sewaktu-waktu dirubah. Itu kita lihat dengan kondisi. Oh, ternyata murid saya seperti ini, seperti itu. Setelah diskusi dengan guru lain seperti ini, seperti itu. Jadi ini sifatnya tidak mengikat seperti peraturan yang memang harus dilaksanakan. Ini sifatnya lebih universal
dan sewaktu-waktu kita bisa mereview. Begitu Bu Peti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Enggar. Jadi ini untuk poin kita bersama, guys. Jadi kenyataannya seperti itu di kelas Bapak Ibu. Kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa anak. Kesepakatan kelas ini juga membantu anak untuk ini, guys, melaksanakan disiplin positif, tapi ada beberapa anak juga yang bingung karena saking banyaknya kesepakatan kelas. Jadi mungkin nanti ke depan kita bisa praktekkan dari apa yang disampaikan Bu Enggar tadi, bahwa apa yang disampaikan Bu Enggar tadi cukup bermanfaat, guys, Bapak Ibu. Kita bisa berikan aplaus untuk Bu Enggar. Terima kasih Bu Enggar untuk materinya. Ini tidak ada pertanyaan, guys, Bapak Ibu? Tidak ada. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan. Oh ya, tadi ada pesan dari Bu Ratna bahwa semua guru harus membuat komik dan membuat komik sebagai bukti dukung kegiatan. Jadi tadi Bu Ratna sudah sampaikan di chat Zoom-nya, guys. Jadi nanti kami akan berikan drive khusus, Bapak Ibu bisa mengupload karyanya dengan praktekan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Danang. Begitu. Sebagai hasil coba-cobanya silahkan nanti kita akan berikan wadah untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengupload di situ. Mungkin nanti ke depan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Pak Danang atau ke Bu. Begitu Bapak dan Ibu. Waktu sebentar nggih, Bu. Nggih, monggo Bu Ratna. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami mohon Bapak Ibu memanfaatkan komunitas belajar ini sebaik mungkin, dikarenakan kita sudah masuk pada penilaian kinerja guru untuk bulan Juli sampai dengan Desember di semester yang kedua. Kemudian untuk RHK Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu yang kemarin sudah mengambil disiplin positif, tidak mengambil itu, tetapi yang belum bisa mengambil RHK terkait dengan disiplin positif. Kemudian satu lagi nanti akan kita diskusikan untuk RHK yang tambahan lagi, yang mungkin Bapak Ibu sudah mengambil disiplin positif yang kemarin. Dikarenakan kita akan ada 2 fokus RHK di semester ini untuk Bapak Ibu guru. Harapannya dari komunitas belajar ini akan memfasilitasi Bapak Ibu terkait dengan sertifikat. Sertifikat yang akan nanti serta di sini akan menambah wawasan yang terkait dengan RHK yang Bapak Ibu usulkan pada penilaian kinerja di semester ini. Begitu. Dan kemudian Bapak Ibu, monggo apa yang disampaikan Bu Enggar tadi sangat bagus sekali. Kita terapkan di masing-masing kelas yang mana Bapak Ibu ampu terkait dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini sebetulnya disiplin positif yang disampaikan itu hampir sama dengan kontrak belajar Bapak Ibu dengan siswa agar membuat kenyamanan, keamanan semuanya. Sehingga tidak ada Bapak Ibu yang merasa jengkel dengan anak, kemudian merasa ada konflik, menghindari banyak konflik sebetulnya dengan membuat kontrak kerja atau kontrak belajar di awal. Misalnya pada saat jam saya, anak-anak tidak diperkenankan untuk bla 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 bla. Ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengamati pada saat jam-jam atau karakter siswa di kelas ini bagaimana, sehingga melalui dengan disiplin positif ini kita membuat kesepakatan kelas agar semuanya pembelajaran menjadi lebih baik. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih pada Bu Enggar dan Pak Danang. Kita akan selalu belajar walaupun di hari libur. Terima kasih sekali perhatian dan semangat serta sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Ratna. Sebelum kita akhiri sesi
belajar pada siang hari ini, kita bisa berfoto bersama, nggih. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian menyalakan kameranya masing-masing. Pak Dani siap untuk mengambil foto, nggih. Baik. Oke, Bapak dan Ibu silahkan menyalakan bersama untuk layar yang pertama. Silahkan senyum. Pak 1, Dani, ayo Pak Dani. 2, 3. Bentar, lagi yang kedua. 1, Oke, yang 2, kedua senyum 3. terus pokoknya. Yuk, semua senyum. Pak Randi, Pak Landasa. Ih, kerungu. Sudah Pak Dani? Sudah, Bu. Sudah, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Kita kembali bertemu minggu depan di sesi selanjutnya, nggih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dana, Pak Teti, Bu Intan. Matur nuwun. Terima kasih.